Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia, kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pembakuan ejaan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke presentasi, saya mewakili teman saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Saleh, SPD MPD, dan Bapak Asri Ismail, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberi kami kesempatan untuk melakukan presentasi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pemaparan materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Asmawati Jamal dengan NIM 2002 08501018, alamat Pinrang. Untuk pemaparan materi pertama yaitu pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar terhubungan antara lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis yakni dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Eka Putri, NIM 20020850101011. Alamat Jalan Trikorawasi, Manokwari, Papua Barat. Adapun 3 fungsi ejaan, yang pertama, landasan pembukuan tata bahasa, yang kedua, landasan pembukuan kosakata dan peristilahan, dan yang ketiga, alat penyaji, maksudnya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sahra, NIM 200208502020. Materi yang ingin saya bawakan yaitu perkembangan ejaan. Perkembangan ejaan meliputi ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan bahasa Melayu dengan huruf lain yang disebut dengan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen dirancang oleh Engku Nawawi, gelarnya Soetan Mu'mor, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen yaitu huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, panjang, dan sajang. Huruf Oe untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, dan umoer. Tanda diakritik seperti koma, ain, trema untuk menuliskan kata-kata makmoer, akalta, pa, dan dinamai. Ejaan Sewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Sewandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dikenal oleh masyarakat dengan julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui pada ejaan Sewandi yaitu huruf Oe diganti dengan U seperti pada guru, itu, dan umur. Bunyi hamzah dengan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti kepada, kata-kata, pak, maklum, dan rakyat. Kata ulang bisa ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, yaitu anak 2, berjalan-jalan, yaitu berjalan 2. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
seperti kata depan di pada, di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di, pada, tulis, dan di karang. Ejaan Melindo. Kongres Bahasa Indonesia II, Medan 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu, Slamet Mulyana Syekh Nasir bin Ismail sebagai ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan Ejaan Melindo. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Ejaan Melindo yaitu Ejaan Melayu Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, melalui pidato keanekaragaman Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sebagai patokan pemakaian ejaan ini, selain itu juga direalisasikan umum pembentukan istilah-istilah. Karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972. Perkenalkan, saya Sri Sulfi Alfati dengan NIM 2022-08501030 dari kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan mempresentasikan ejaan dalam peristilahan. Ejaan dalam peristilahan terbagi atas 5. Yang pertama adalah ejaan fenomik. Penulisan istilah pada umumnya berdasarkan ejaan fenomik. Artinya, hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Misalnya, teks bukan teks. Jadi, huruf dari kata teks yaitu T, E, K, dan S, bukan T, E, X, dan T. Yang kedua adalah ejaan etimologi. Untuk menegaskan makna yang berbeda, istilah homonim dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya, yakni sejarahnya, sehingga bentuknya berbeda walaupun lafalnya mungkin sama. Misalnya bank, B-A-N-K dengan bank, B-A-N-G. Yang ketiga adalah transliterasi, di mana transliterasi merupakan penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Hal itu misalnya diterapkan menurut anjuran International Organization for Standardization atau ISO pada huruf Arab, Yunani, Siril atau Rusia yang dialihkan ke huruf Latin. Misalnya, Yaum ul Adha, yaitu hari kurban, Suksma atau Sukma. Yang keempat adalah ejaan nama diri. Ejaan nama diri termasuk merek dagang, yang dalam bahasa aslinya ditulis dengan huruf Latin tidak diubah. Misalnya, Aquaduct. Nama diri yang dibentuk aslinya ditulis dengan huruf lainnya, dieja menurut rekomendasi dari ISO, ejaan Inggris yang lazim atau ejaan Pinyin atau Cina. Misalnya, Cheops, Socrates, Dmitri Ivanovich Mendeleev, Mao Zedong, dan Beijing. Yang kelima adalah penyesuaian ejaan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah unsur yang sudah lama terserap ke dalam bahasa Indonesia yang tidak perlu lagi diubah ejaannya. Misalnya, sirsak, iklan, otonomi, dokrat, pikir, paham, dan aki. Yang kedua adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shuttlecock dan real estate. Unsur-unsur ini dipakai di dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang ketiga adalah unsur yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaan bahasa asing hanya diubah sepenuhnya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Kaidah penyesuaian ejaan bagi unsur serapan ini contohnya, dalam bahasa asing yaitu bahasa Belanda, paal, p, a, dan l merupakan
huruf dalam penulisan kata tersebut. Namun, dalam bahasa Indonesia, paal ditulis dan dibaca dengan P, A, dan L, hanya pal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.